Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad ya Nabi Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad ya Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad ya Habiballah. Sahabat beriman, para muhibbin yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Seluruh kepustakaan yang terbaik, seluruh pengakuan yang terbaik atas takjub penciptaan yang ada dalam jasad zahir wa batin, maka sudah semestinya kita nisbatkan dan kita simpulkan ke dalam sebuah kalimat pendek, alhamdulillah. Puja-pujian hanya kepada Allah yang membentuk rupa makhluknya. Puja-pujian yang hanya kepada satu-satunya zat yang maha pencipta terhadap ciptaannya. Ia Rahman Rahim, ia kasih dan ia jaga, dan penjagaan itu kemudian diperkuat oleh mukmin yang menjaga, muhaimin yang memelihara. Sungguh Allah maha aziz dan tinggi, sungguh Allah maha jabbar, maha luas, sungguh Allah sangat mutakabbir terhadap ini. Dan sungguh kita mendapatkan di sana studi tentang Allahul Khaliq. Dia mencipta, tata cara dia mencipta dengan mengadakan materi ciptaan, lalu mengurai materi ciptaan itu dengan pola keseimbangan yang disebut oleh Al-Bari. Lalu Al-Bari kemudian berganti menjadi sifatul yang disebut sifatul musawir. Dia membentuk rupa terhadap apa yang diadakan dan diseimbangkan. Maka secara utuh jadilah Khalikul Barul Musawir Allahu Asma'ul Husna. Allah yang maha pencipta, dan metode dia ciptakan diurai ke bawahnya sampai dia berbentuk rupa. Lalu bentuk rupa itu diberikan dia dengan khalifatun fil ard. Khalifatun fil ard, perwakilan pencipta yang ada di bumi, sehingga itu kita bisa mencipta, sehingga itu bisa segala macam gitu ya. Nah, khalifatun fil ard ini yang disebut dengan ahsani takwim, sebaik-baiknya. Jadi alhamdulillah kita tidak boleh kosong gitu ya. Lillahi itu alhamdulillah kita dapati di sana bahwa ini karya Allah begitu, sehingga tidak ada alasan lain selain, tidak celah lain selain kita alhamdulillah rabbil alamin. Rabbil alamin, rabbul alamin, ia yang memiliki langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Tapi terhadap tata cara kita bersyukur, terhadap tata cara pengetahuan kita bisa diberitahukan kepada Allah, terhadap kemudahan kita mengakses agama Allah Islam ini, tentunya hanya karena ada satu jembatan penghubung antara zahir wa batin, hanya karena ada satu jembatan penghubung yang menjadi kasih sayang Allah, hanya ada satu jembatan penghubung yang menjadi alasan rasionalisasi kenapa kita ada hari ini, yaitu dia adalah Nabi Agung jasad mulia yang namanya disimpulkan secara berurutan kepada nabi-nabi terdahulu, kepada kitab-kitab samawi, kepada rasul-rasul terdahulu. Ia adalah Muhammad ibni Abdillah, pembawa suluh peradaban, pembawa kepustakaan langit, juru bicara langit, yang membangun peradaban rasional hingga saat ini, yang sekarang ini masih terus dilakukan penelitian tentang apa dan bagaimana, kenapa seorang laki-laki yang disampaikan dalam pesan-pesan yang tidak jelas itu disampaikan ummiyin, tidak mengerti baca tulis katanya. Jangan begitu, ya kan, ummiyin. Tapi akhirnya ummiyin yang dimaksud itu kemudian mampu membuat sebuah peradaban yang menjadi antitesis dari peradaban Romawi, peradaban yang menjadi antitesis peradaban Persia, peradaban yang menjadi pembaharu dan perubahan secara revolusioner terhadap Arabia saat itu. Maka
Ini yang disebut dengan Muhammad itu membawa kabar gembira, memberi peringatan, dan jadi saksi atas kita, sehingga itu disebut dengan wa ma arsalnaka illa rahmatal lil alamin. Tidak kami turunkan risalah yang dibawa oleh Muhammad selain menjadi rahmat bagi semesta alam. Barang siapa yang mendapatkan petunjuk rahmat, berarti dia dekat dengan Nabi, karena Nabi itu rahmat juga. Diri dia itu rahmat, dia terpisah. Ini pustaka yang kita tahu ini ya karena Muhammad. Dalam surat Al-Ahzab, Allah menegaskan ke kita dengan menyebut Innallaha wal malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi Allah menyampaikan dalam firman-Nya, sungguh aku Allah dan malaikatku mengirimkan salawat kepada Nabi. Oleh karena itu ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Kalau engkau beriman, ayo kita sama-sama kirimkan salam dan salawat. Mari kita salawatan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita salawatan, salawat tibil qulub, salawat penyejuk hati. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatin abadani wa sifaya wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sabbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Semoga kita dapat mengekalkan salawat ini sebagai tali temali. Saya ingin sampaikan secara tegas bahwa jangan pernah bermimpi dan berharap banyak, lalu mendeskripsikan macam-macam tentang Allah seolah-olah kita diridai kalau tidak bisa melewati pintu Muhammad Rasulullah. Kalau tidak lewat jembatan itu, tidak akan bisa orang tembus ke mihrab Allah. Percaya saya. Kalau cuma cerita agama, iblis pun lebih lincah dan jago dari kita. Kalau teman-teman para muhibbin melihat bagaimana iblis begitu dekat dengan Allah, lihatlah dan bacalah surat Al-Hijr secara berurutan. Lalu ada diskusi Tuhan dengan iblis di situ, yang dengan jelas-jelas iblis mengatakan ya Rab, ya Rab, ya Tuhanku, ya Tuhanku, ya Tuhanku. Dia tahu Allah, kita belum tentu ya. Belum tentu tahu Tuhan. Baik, pada konten kali ini saya ingin mengajak kita untuk bisa memaknai Quran sesuai dengan kaidah Al-Quranul Karim, supaya kita tidak salah dan tidak menjadikan pikiran kita ini menjadi sederhana. Padahal Allah bilang tidak kami turunkan Quran dan kamu jadi susah. Masa Quran diturunkan untuk susah orang? Nah, kepada Nabi disampaikan, Quran itu bukankah kami telah melapangkan dadamu, al-insyirah. Nah, jadi Quran itu pandai orang, cerdas orang, ya kan? Bahkan saya terakhir kemudian membuktikan dengan mushaf Quran yang saya baca atas izin Allah dan Rasulnya. Dari 10 tahun saya belajar tentang filsafat Marx, ekonomi, politik, dan lain sebagainya. Saya tidak temukan kitab lain yang dia baca, yang dibacanya Karl Marx, selain kitab Quran, lalu mengambil simbol-simbolnya,
menamakan dalam teori-teorinya, bahkan ekonomi politik pun begitu. Misalnya saya kasih contoh, di pelajaran filosofi zaman tengah, Marx Engels itu pernah bicara tentang kediktatoran proletariat. Bagaimana kelas bawah, kelas tertindas bisa mengambil alih menjadi pewaris dan pemimpin dengan cara mengambil alih seluruh alat-alat produksi yang dipunyai oleh dalam satu sistem sosial. Dan itu terjadi. Surat Al-Qasas pendek mengatakan Allah akan membuktikan kekuasaannya di bumi dengan menjadikan kaum musta'dafin, kaum tertindas di bumi menjadi pemimpin dan pewaris bumi. Di Al-Anfal kelihatan ketika ya Muhammad, ketika kau ditanya milik siapakah rampasan perang itu, sampaikan milik Allah dan Rasulnya, lalu dibagi berdasarkan kebutuhan-kebutuhan. Saya kira ini sangat, nah kita tidak boleh bodoh lagi bahwa Quran sebagian isi-isinya yang ada di ufuk sudah diambil oleh orang-orang barat, oleh para bangsa Yahudi untuk membuat berbagai macam teknologi canggih sekarang ini. Seperti saya kasih contoh, kita memuji dan bahkan tidak bisa terpisah dengan sebuah handphone, apalagi handphone itu handphone mahal dan berklasifikasi baik, dengan teknologi yang baik. Kita begitu bangga dengan itu, padahal kita tidak pernah bertanya studi apa yang ada dalam pikiran orang membuat handphone ini, lalu menemukan kita bisa bercerita tanpa kabel dan bergambar. Dan ini sudah dipraktikkan oleh Musa lebih dahulu, ya kan, bercakap-cakap dengan Tuhannya tanpa kabel, ya kan. Bahkan Allah dalam surat Ar-Rahman mengatakan, hai bangsa manusia, jin dan manusia, dalam surat Ar-Rahman, cobalah engkau naik ke langit jika engkau bisa, melainkan bisultan, dengan kekuatan, dengan pengetahuan, dengan keilmuan. Lalu Abbas bin Firnas kemudian membuat sampel kapal terbang, tapi tidak tercatat oleh orang barat, dan namanya tidak dicatat. Kemudian sekarang kita boleh nikmati kapal terbang dan lain sebagainya. Jangan kira Quran itu kitab yang kuno, tidak. Ini kitab yang aneh, karena jelas-jelas ini datang dari Allah. Antara satu ayat dengan ayat yang lain saling menjelaskan, walaupun nampak saling menggugurkan, nampaknya begitu, karena itu adalah metode Allah untuk menyembunyikan hasanahnya. Kata Allah dalam surat An-Najm, kami yang menurunkan Quran dan kami juga yang menjaga hasanahnya. Begitu. Jadi hasanah Quran, supaya kita tidak kehilangan kepustakaan, seolah-olah Al-Quran itu yang diajarkan kita, seolah-olah Iqra itu akhirnya jadi begitu. Padahal Iqra itu Al-Alaq 1-5 adalah konteks di mana Allah memperkenalkan dirinya sebagai Maha Pencipta, yang dia cipta objeknya manusia yang dimulai dari gumpalan darah, dan itu adalah dalam jasad Muhammad. Itu ayat ma'rifat. Jadi berhentilah kita mengatakan bahwa mencari man arafa nafsa faqad arafa rabbah. Itu bukan begitu metodenya. Tidak ada perintah dalam Al-Quran kita disuruh lihat diri, tidak ada. Disuruh cari diri baru cari Tuhan, tidak ada. Kita disuruh cari Tuhan lalu kenal dirimu. Bukankah kami telah membentangkan tanda-tanda kekuasaan kami, ya kan, yang ada di alam semesta, bahkan ada pada diri mereka yang lebih dekat agar mereka mengetahui. Jadi yang benar adalah man arafa rabbah faqad arafa nafsi. Kau kenal Tuhan, kau tahu siapa kau. Karena dari ayat 1 kita mulai, dari surah pertama kita mulai, dari ulumul kitab kita mulai, sampai di An-Nas, isinya adalah asma wa sifat Allah. Allah ingin menjelaskan sifatnya apa yang dia buat. Karena bagi Allah dalam Asmaul Husna, nama itu langsung melekat apa yang dilakukan sifatnya, asma wa sifat. Kalau kita, nama Muhammad di sana kelakuan Firaun, nama Muhammad kelakuan begini. Tapi kalau Allah tidak. Allah ketika bilang Rahman langsung kasih, Rahim langsung. Maka Quran ini harus dijadikan pemahaman, dijadikan sebagai satu-satunya kepustakaan tercanggih yang darinya kemudian kita bisa mengenal A, B, C, D, F, G, dan lain-lain. Dari Al-Ahad, dari Al-Awalu, dari Qiyamuhu binafsih, kita bisa mengenal kepustakaan Allah yang lain. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disimbolkan dalam Al-Ahad, Qiyamuhu binafsih, dia berdiri dengan sendirinya, ada dengan sendirinya. Ini harus
itikatkan dalam pola pikir kita bahwa keberadaan Allah itu adalah nisbi, adalah sebuah hukum keniscayaan. Harus ada yang awal, baru ada yang lain. Harus ada yang pertama, baru ada yang lain. Kita ini adalah pelanjut dari min zuriyatihim, zuriyah Adam yang ada. Maka kalau dalam tahafutul falasifah, Al-Ghazali membagi kerancuan-kerancuan orang berfilsafat itu, para filsuf, dengan 10 kategori. Salah satunya adalah objek perdebatannya adalah tentang alam. Nah, alam semesta ini, mereka tanya, apakah alam semesta ini maujud, ada bersamaan dengan adanya Allah? Kalau dia duluan, Allah di mana? Nah, itu bahaya. Sedikit lagi kafir orang itu. Jangan diikuti cara berdebat itu. Ya kan? Nah, alam semesta kan Allah, yang diliputi oleh Allah adalah langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Nah, kita taunya langit mana? Nah, jadi langit ini bukan sebuah, dalam pikiran kita ini, oleh Stephen Hawking pun dengan Hubble teleskop, ya kan, mengukur diameter alam semesta sampai dia mati pun, posisi alat Hubble teleskop itu mengukur sudah 35 miliar tahun cahaya, belum dapat tepinya. Ini pustaka Allah, maka tidak mungkin ini kemudian harus kita sengaja lupakan, makan membantah. Nah, itu yang dibilang dusta, berbalik, dusta. Sudah nyata, dusta terhadap diri kita misalnya. Bertuhan itu harus clear. Oleh karena itu, konteks yang harus kita lakukan adalah bagaimana menjadikan Quran, kita bermohon kepada Allah dengan perbanyak salawat agar kita dapat mengakrabkan diri dengan Quran, sehingga terbukalah kepustakaan ayat demi ayat maksud Allah apa. Bagaimana mungkin kalau kita hanya tahu Arabnya? Sementara pada saat Quran ini turun, bahkan oleh bangsa Arab pun tidak mengerti, lalu mengatakan Muhammad Majnun, Muhammad gila dan lain-lain. Padahal di tengah-tengah Arab, di tengah-tengah jazirah Arab saat itu memiliki semacam kesusastraan yang tinggi. Mereka pandai bersair, pandai betul. Sepupu-sepupu Nabi itu pandai bersair. Tapi mereka tidak mengerti. Baik. Seperti misalnya, contoh. Bismillahirrahmanirrahim. Sangat malu kita ketika pengertiannya hanya sampai pada dengan sebut nama Allah yang Rahman dan Rahim. Dengan sebut. Sementara pengkekalan sebutan terhadap Tuhan itu hanya pada beberapa waktu. Perbanyaklah menyebut nama Allah pada pagi dan petang. Sebut. Kalau hanya disebut ini uti, mau tahu bagaimana? Dengan tidak kemudian mengenali bahwa biismi, kalau kita pisahkan jadi biismi, kita betul-betul mengenali nama Allah itu, izim Allah, izim Allah, nama Allah, itu kelihatan pada apa yang dilakukan oleh Allah, yang bakase-kase, dan kita rasa ada yang diberikan dari dalam diri kita oleh Allah. Dan masalahnya, dalam diri yang diberikan oleh Allah itu kemudian dijaganya pula, sehingga pada saat tidur, yang di dalam tidak tidur. Nah, dalam ayatul kursi disebut, Allah tidak mengantuk, tidak pula dia tidur. Dia sibuk mengatur segala macam, mengganti macam-macam lah. Nah, di sini persoalannya. Pengertian bismillah cuma sebut-sebut tanpa kenal, repot kita. Itu namanya pantoa. Menyebut tanpa mengenal namanya pantoa. Menyebut tanpa merasakan kehadirannya, ya kan? Itu seperti kita fans Lionel Messi, dan Lionel Messi tidak kenal kita orangnya. Dan kita pun biar dekat ya tidak tahu kita siapa ini. Begitu kira-kira. Maka perkenalan dengan Allah itu kemudian menjadi syarat bagi kehusyuan, bagi khusyuk. Kita lihat saja kepustakaan yang dibilang oleh Allah dalam surat Al-Baqarah 4546.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Rasulullah. Wasta'inu bisabri wa shalla innaha lakabiratun ila alal khasiin. Kata Allah kepada nabinya, dan minta tolonglah kamu kepada Allah. Dan cara minta tolong kepada Allah agar sampai mengendarai sabar dan sholat. Wasta'inu bisabri wasallah. Sabar dan sholat. Minta tolonglah kamu kepada Allah dengan sabar dan sholat. Innaha, sungguh kata Allah, sabar dan sholat itu amat berat. Lakabirat. Amat berat. Kalau Allah yang bilang berat, berat sekali itu. Lakabiratun illa, dia akan ringan kecuali alal khasin, dikerjakan oleh orang-orang khusyuk. Maka pustaka kita kemudian ingin bertanya, apa yang dimaksud oleh Allah khusyuk ini? Kita bertanya kepada Nabi yang bersalawat. Dijawab oleh Allah dalam surat Al-Baqarah 46, orang-orang khusyuk itu adalah orang-orang khusyuk itu orang-orang yang meyakini bertemu dengan Tuhannya. Oleh karena dia meyakini bertemu dengan Tuhannya, sebab itu dia yakini pula akan kembali kepada Tuhannya. Jadi kata Ustaz Amran Hidayatullah Saragi, Allah aku datang, Allah aku pulang. Yakin bertemu dengan Allah. Kita yakin bertemu dengan Allah, itu namanya pertemuan, namanya musyahadah, menyaksikan Allah. Bagaimana ceritanya ini? Supaya bisa minta tolong lebih dekat. Silakan buka surat Al-A'raf, tempat-tempat yang tinggi, ayat 172. Wa iz ahazna rabbuka min bani adama min juhurihim wa asyhadahum bi anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala sahidna an taku yaumal qiyamah inna an hadzaka. Dan ingatlah wahai anak Adam, yang kami ciptakan dari tulang rusuk mereka. Lalu kami ambil kesaksiannya. Lalu kami bertanya, siapakah Tuhanmu? Yang ditanya menjawab, apakah aku Tuhanmu? Bala sahidna. Kenapa? Karena disaksikan penciptaan. Bala sahidna. Hal ini dilakukan oleh Allah agar kamu tidak banyak putar balik ke depan mengatakan bahwa tidak pernah dikasih tunjuk, tidak pernah ditanya. Dari zuriyah kita sudah ditanya, disampaikan itu. Sudah bertemu dengan Tuhan. Inilah orang-orang yang tidak merusak janjinya dengan Allah, sehingga dia kemudian bisa menyaksikan Allah dan Rasulnya dengan baik. Wallahu alam bisawab. Billahi bismillah kalafi minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.